artinya gini Om, yang mau saya tanyakan itu, perselingkuhan itu masuk dalam hukum apa sih Om? Perselingkuhan itu adalah namanya berzina. Yang itu adalah kelah delik atau delik aduan. Dengan KUHP yang lama peninggalan kolonial Belanda ini, delik aduan ini hanya bisa diadukan oleh lawan pasangannya. Misalkan istrinya diduga berselingkuh, yang berhak melaporkan itu adalah suaminya. Kalau suaminya berselingkuh, yang berhak melaporkan, mengadukan itu adalah istrinya. Risiko daripada berzina atau berselingkuh dalam hal ini adalah istrinya atau suaminya, siapa yang lapor, kan gitu, bersama pasangan selingkuhnya, dua-duanya itu akan ditahan. Dan selama belum disidangkan, perkara ini masih bisa ditarik, dibatalkan oleh si pelapor. Dengan KUHP yang baru, yang nanti Februari tanggal 26 2026 itu baru berjalan, itu perzinaan atau perselingkuhan itu bisa diadukan oleh orang tua pasangan tersebut atau anak orang pasangan tersebut. Kalau sekarang belum bisa. Yang hanya bisa dilapor, yang berhak melaporkan hanya pasangan lawan daripada yang diduga melakukan selingkuh. Biasanya bukti-buktinya harus lengkap gak sih Om kalau harus mau mengadukan tentang perselingkuhan itu Om? Perselingkuhannya itu harus dibuktikan dengan misalkan ada sperma di vaginanya si perempuan, atau ada orang atau foto yang melihat mereka bersetubuh. Namun akhir-akhir ini, sudah hampir puluhan tahun belakangan ini, hakim itu akan berpedoman suatu pasang laki dan perempuan masuk dalam kamar yang dimana itu merupakan hotel, apartemen, cottage, atau di kantor pun misalkan, diduga bisa melakukan suatu perzinaan, di mana itu dengan bukti daripada minimum 2 orang. Misalkan ada teman kantornya di depan kantor, dengar suaranya seperti orang lagi main, kan gitu, seperti lagi make love, kan gitu kan, suaranya kedengeran. Saya dengar itu Pak, kemudian dia keluar masih pada ke kamar mandi, cuci dan segalanya misalkan. Namun itu semua tergantung daripada keyakinan dari hakim bahwa apa betul yang terlapor atau tersangka, kalau sudah sidang itu jadi terdakwa, apakah betul dia itu melakukan perzinaan. Sekarang udah sangat sulit sekali untuk mendapatkan misalkan sperma dalam vaginanya, itu kan kecuali ya ketangkep basah yang orangnya terlalu bodoh, kan gitu kan. Atau dalam hal ini misalkan ada alat konstruksi ya, seperti kondom yang ada spermanya yang dibuang, masih sempat disita, ketahuan spermanya itu via lakinya, itu masih bisa sebagai bukti otentik, kan begitu. Namun jangan lupa, kalau dilaporkan berarti si istrinya dan selingkuhannya itu dua-duanya ditahan. Dan itu adalah delik aduan atau kelah delik, itu bisa dibatalkan selama belum dimulai sidang. Gitu. Kalau buktinya hanya berupa sebuah chat, Nggak bisa. Chatting itu apapun mesrahnya itu hanya satu dugaan. Dia bilang nanti ketemu di Hotel Hilton misalkan gitu kan, jam sekian. Ya sekarang dia harus bisa buktikan bahwa betul jam sekian itu si A dan si B ini ada chatting di dalam kamar tersebut, di hotel tersebut. Dia bisa ke hotel dong, minta bilnya, kalau memang dia betul checking di sana. Kalau hanya orang kadang-kadang bercanda itu kan selalu over kan, berkelebihan. Ngomongnya juga aduh beginilah apalah segalanya, padahal mereka itu karena mulutnya ember, sebetulnya nggak ada apa-apa. Itu banyak teman saya mulutnya ember, gitu kan, dan tidak itu berarti dia sudah melakukan selingkuh, gitu ya. kan gitu. Jadi chatting itu there's nothing, nggak bisa buat bukti. Oke. Nah,
ada yang berbicara Om, katanya apabila ada sepasang suami istri, salah satunya berselingkuh, nah anaknya masih di bawah umur lah katakan, itu hak asuhnya bisa jatuh ke tangan pihak yang diselingkuhin. Misalkan nih ada istri selingkuh, tapi istrinya tidak disebut tidak cakap karena dia berselingkuh lah gitu. Hak asuh anak yang belum usianya itu bisa jatuh ke tangan suami, itu benar gak Om? Nggak benar itu. Jadi gini, hidup pribadi seseorang itu tidak ada kaitan dengan hak asuh. Ya. Kecuali misalkan bisa dibuktikan, misalkan seorang istri, ya kan, dia bisa buktikan suaminya itu tiap hari nggak pernah pulang. Dia ada namanya kekasih di luar atau ada simpenan di luar, nggak pernah pulang, kan begitu. Jadi tidak mungkin dong dia bisa mengasuhin anaknya meskipun dia banyak uang, kan gitu, karena dia tidak pernah memperhatikan anaknya, tiap hari berselingkuh. Tapi misalkan suaminya melaporkan istrinya pernah berselingkuh, kemudian hak asuhnya hilang, nggak bisa, karena itu hidup pribadi. Hak asuh itu hanya ditentukan misalkan kemampuan mencari nafkah, itu utama. Pertama, kemampuan mencari nafkah. Kedua, bahwa temperamen, bahwa orang ini punya sifat suka menganiaya anak atau tidak, membahayakan, mengancam nggak anak tersebut, ya kan. Ketiga, anak ini bahwa dia punya sifat tidak memperhatikan anak, tidak mau tidak memperhatikan sekolahnya, tidak mau ngantar dia sekolah, atau tidak mau mengetahui bagaimana pelajarannya, kan gitu. Atau dia itu ngedrak, dia pemabuk, itu bisa hak asuhnya itu bisa dihilang, dicabut oleh hakim. Umumnya anak di bawah umur hak asuhnya pasti jatuh ke ibunya, terkecuali suaminya atau mantan suaminya bisa membuktikan bahwa mantan istrinya ini tidak cakap, tidak bisa cari uang, tidak bisa mengurus diri sendiri, suka memukul anak, ya kan, tidak pernah memperhatikan anak, suka ngedrak, minum pemabuk. Nah, itu kira-kira begitu. Selama tidak bisa dibuktikan, hanya dia bilang dia suka, dia pernah selingkuh, nggak bisa. Selingkuh itu masalah pribadi. Yang berhak mengadu itu adalah pasangan hidupnya. Kalau KUHP yang baru, KUHP yang baru bukan KUHP, yang bisa mengadu adalah orang plus orang tua dan anaknya, garis lurus. Gitu. Oke. Om, terakhirnya Om, di 2003 ini hampir banyak atau bisa dikatakan banyak sekali artis yang bercerai dan berselingkuh. Artinya Om, dari segi hukum yang dikatakan bisa membackup atau menanggulangi, mengurangi, itu seperti apa sih Om? Sebenarnya gini kan, pernikahan itu adalah kebersamaan sepasang lain jenis, yang dimana itu background dan sejarahnya yang berbeda, sehingga yang diperlukan itu adalah apa? Saling namanya mengasihi dan saling toleransi yang tinggi. Karena habit seseorang tidak mungkin serta-merta bisa dihapus karena dia itu menikah. Sehingga bila seorang sudah tekad untuk membangun rumah tangga, dia itu wajib dengan toleransi yang sangat tinggi. Mungkin dalam hal ini misalkan contohnya, si suaminya itu jorok, mungkin 3 hari baru mandi sekali. Ya kalau udah tahu gitu, kamu jangan pacaran sama dia dong, jangan nikah sama dia. Kalau udah terlanjur karena cinta, ya kamu harus pengaruhin supaya dia bisa tiap hari mandi. Misalkan contoh ya, itu begitu. Demikian juga cewek. Cewek misalkan waktu pacaran, wah dia tiap hari itu, tiap ketemu itu bau wangi, bau parfum, ya kan. Terus wangi, mukanya didandan, setidak-tidaknya bersih. Begitu nikah, setelah nikah, dia kelepotan, mukanya berminyak, kan gitu kan, udah bau dapur, kagak rawat diri, otomatis kan orang jadi antipati. Nah, selama itu toleransi, bicarakan secara sesama, dan yang penting satu hal, jangan selalu mencari kesalahan, ingatlah masa madu kamu. Itu sangat penting.
Di mana dikala kita terasa tersinggung dengan suatu peristiwa yang baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi kita harus meredahkan kita punya emosi, mengingat kembali, dulu aku begini sama dia. Jadi kalau kita ingat masa madu, otomatis emosi kita akan meredah. Dengan demikian ada titik temu. Dan ingat satu hal, mengalah pada suami atau istri mengalah pada suami, suami mengalah pada istri, bukan hal yang memalukan. Jangan terpengaruh oleh teman, lu payah lu, takut sama bini lu payah lu, takut sama suami lu. Ya kan? Kalau yang ngomong begitu ya pantesan kamu hidupnya tidak bahagia. Takut sama suami bukan takut, tapi menghormatin. Menghormatin suami, menghormatin istri, itu adalah kewajiban dari seorang pasangan hidup. Jadi jangan terpengaruh. Wah gini lu payah lu bencong lu. Wah dulu aja lu, koboi sekarang takut jam 6 udah kagak berani harus pulang. Bukan, ini sudah perjanjian hidup saya. Saya nggak bisa melanggar dari itu. Saya bukan jagoan. Kita takut sama istri, kita patuh sama istri, atau istri patuh sama suami. Bukan hal yang memalukan, itu justru hal yang membanggakan. Karena kamu bisa membina rumah tangga. Yang ngomong begitulah orang-orang yang tidak bahagia. Yang pasti dalam hal ini broken home. Saya yakin.